selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
Ya Abah, ya Bapak, selamat pagi. Yang bersyukur Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran kembali, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan tetap Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Mari kita baca Amos 2 ayat 6 sampai 16. Selamat pagi CCMI, Berita. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Bu Viken, Pak Henry, Stanley, good morning. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Bu Ami, Esther Sepsi, Pak Anton, Yosinta, Moana, Mikel, Martin, Taihutu, Bu Martin, good morning. Bu Foni, selamat pagi. Pak Artono, selamat pagi. Mari kita baca Amos 2 ayat 6 sampai 16. Amos 2 dengan perikop hukuman atas Israel. Amos 2 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari taruna-tarunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan dirinya. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Tema kita pagi hari ini adalah Allah sebagai sumber keadilan. Ada seorang remaja yang telah ditinggalkan ibunya meninggal dunia karena kanker ya. Dan ia pun hidup sebagai gelandangan, dan tak lama kemudian ia putus sekolah. Dan ketika ia merasa putus asa dan sering kelaparan, maka
bertahun-tahun kemudian, ia mendirikan sebuah organisasi yang memberdayakan orang-orang, terutama anak-anak kecil, untuk menanam, memanen, dan menyiapkan bahan makanan dari kebun mereka sendiri. Luar biasa ya. Organisasi tersebut dibangun atas dasar keyakinan bahwa tidak seorang pun boleh mengalami kelaparan dan mereka yang berpunya atau yang kaya patut mempedulikan mereka yang tidak punya. Kepedulian Ryan, namanya Ryan ya, terhadap orang lain itu sejalan dengan hati Allah yang merindukan keadilan dan belas kasihan. Di dunia ini ada keadilan enggak, Pak Gem? Ada tapi kurang adil. Ada tapi kurang adil. Di dunia ini kayaknya enggak ada keadilan ya. Orang yang bersalah bisa bebas melenggang keluar daripada hukuman. Orang yang tak bersalah bisa dihukum ya. Kita sering melihat orang-orang yang tidak bersalah pada akhirnya dibebaskan ya. Kita pernah mendengar Sengkon dan Karta ya, yang sudah dihukum dan kemudian dibebaskan karena ternyata mereka tidak bersalah. Saya pernah membaca bahwa seorang hakim lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada memenjara orang yang tidak bersalah. Tetapi hari ini hakim yang melepaskan orang yang diduga tidak bersalah bisa masuk penjara juga. Ya, dunia memang tidak adil. Allah sumber keadilan. Allah sangat peduli terhadap penderitaan dan kesengsaraan yang kita alami ya. Saudara ngalami apa hari ini? Mungkin merasa tertekan, stres, karena merasa dunia ini kok tidak adil ya. Saya menderita sengsara, saya susah, saya sukar untuk mendapatkan hasil dan sebagainya. Allah itu mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ketika ada ketidakadilan yang sangat parah di Israel seperti yang kita baca tadi, kita baca Amos 2 ayat 6. Amos 2 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Amin. Bagaimana menyogok ya, orang benar dijual karena uang ya, difitnah, dimasukin penjara karena uang. Sedangkan orang miskin karena sepasang kasut ya, mungkin dia berhutang senilai sepasang kasut, tapi dimasukin ke dalam penjara, tidak ada belas kasihan. Mereka mengkhianati orang-orang yang tidak bersalah, mengabaikan keadilan bagi yang tertindas. Kita baca ayat 4 dan 5. Amos 2 ayat 4. Oh, bukan Amos 4 ayat 4 sampai 5. Amos 4. Amos 4. Amos 4 ayat 4. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat di Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan sukarela, siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Ya, orang Israel ini sambil berpura-pura beribadah kepada Allah dengan berbagai persembahan dan perayaan hari-hari suci ya.
jadi terlalu legalistik. Tetapi belas kasihan dan keadilan itu mereka rendahkan, mereka tiadakan dalam hidup mereka. Maka Amos memperingatkan, ya, Nabi Amos memperingatkan kepada bangsanya. Di ayat Amos 5 ayat 14 kita baca. Amos 5 ayat 14. Amos Selamat 5 pagi Bu Wanda, Pak Budi. Amos 5 ayat 14. Carilah, ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Jadi bagaimana kita harus berbuat? Hari ini cari yang baik supaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita ini disertai Tuhan, maka apa saja yang kita melihat itu rasanya tidak mungkin, karena ada Tuhan akan menjadi mungkin. Amin. Jadi disinilah pokok persoalannya, yaitu carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Jadi kita akan mencari hidup bukan dengan mencari kesehatan, kekuatan, dengan fitness sepanjang hari, dengan olahraga sepanjang hari, bukan. Tetapi mencari yang baik dan jangan yang jahat. Tidak salah untuk fitness, tidak salah untuk olahraga, tetapi bukan itu untuk kita bisa hidup, ya. Bahkan ada orang yang berolahraga kemudian meninggal. Tetangga kami punya gedung bulu tangkis, ya. Baru saja dibangun gedung bulu tangkisnya, mungkin tidak ada 2 tahun, ya. Belum setahun dipergunakan, ya. Membangun mungkin setahun. Tetapi ketika beliau berolahraga, maka dapat serangan, ya, serangan jantung. Kekurangan oksigen mungkin, atau detak jantung tiba-tiba berhenti, ya. Dan akhirnya beliau meninggal di rumah sakit yang hanya jaraknya 5 menit dari lapangan bulu tangkis itu. Kita cari hidup bukan dengan berolahraga untuk mendapatkan hidup. Untuk sehat boleh, tetapi kalau kita keterlaluan sehingga akhirnya malah mati, ya. Karena jam-jam kapan kita harus berolahraga kita abaikan, ya. Seringkali orang itu berolahraga di malam hari, di waktu kita seharusnya beristirahat. Jadi lah, ya, kok terbalik, karena mereka menganggap kalau siang kan bekerja, ya. Nah, itulah manusia, ya. Tapi firman berkata, cari yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Kita baca Amos 5 ayat 14. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Lasma. Nah, untuk kita mendapatkan hidup, kita harus cari Tuhan, ya. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Amos berkata demikian. Juga Ayub juga berkata demikian, ya. Cari Tuhan. Nah, ketika kita mendapatkan Tuhan, maka Ia akan menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kita, ya. Amin. Entahkah kita itu pelayanan kepada Tuhan, entahkah kita itu bekerja di dunia ini, entah itu kita ngalami persoalan-persoalan yang berat, entah itu kita ngalami kesengsaraan, kemiskinan, tetapi ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Coba kita lihat tadi kesaksian si Ryan tadi, ya. Sudah tidak punya ibu, mungkin bapaknya juga sudah tidak caring anaknya, dan anaknya menggelandang,
Si Rian ini menggelandang, tetapi suatu saat Tuhan kasih dia kesempatan untuk mengumpulkan gelandangan-gelandangan lain agar mereka mulai bercocok tanam ya. Sehingga ada hasil yang dijual, mereka dapat makan. Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan tayangan bahwa di Desa Sememi di Surabaya Barat itu ditanam semanggi ya. Mereka menanam semanggi pada lahan yang tidak dipakai. Artinya belum dibangun, dibiarkan tak terurus. Maka mereka mendapatkan izin untuk memakai ladang tersebut yang tidak terurus dan kemudian ditanami semanggi, karena penjual semanggi itu sulit untuk mendapatkan sayur semanggi di pasar ya, nggak ada, karena semua jadi rumah ya. Ladang-ladang sudah jadi rumah. Harus keluar kota untuk mendapatkan keluar semanggi. Kota, kalau semanggi dibawa dari luar kota nggak dipakai mobil pendingin ya sudah layu dan mati ya. Nah disitulah kita sampai hari ini bisa makan semanggi ya. Kalau yang di Sidoarjo itu bisa di Pondok Jati, itu depan Delta Surya, rumah sakit Delta Surya, ada ibu-ibu penjual semanggi dari Sememi ya. Mereka di drop 4 orang gitu, di drop ditaruh tempat-tempat tertentu dan mereka menjual semangginya. Sore dijemput. Sore nanti dijemput tuh, luar biasa loh ya. Inilah contoh bahwa mereka hidup luar biasa. Saya tanya, Ibu, apa jual semanggi ini terus menerus atau bagaimana? Ternyata ia juga punya toko di rumah ya. Bayangkan saudara, dia punya toko kelontong di rumah, mungkin dijaga suaminya, terus dia berjualan semanggi ya. Dan berapa kilo semanggi satu hari bisa habis saudara sampai sore ya. Luar biasa. Semangginya murah berapa? 15.000 kalau nggak salah ya. 12.000. Belum lagi kerupuk pulinya yang lebar gitu ya. Itu boleh ngambil lagi. Nah, disinilah kita melihat bahwa bercocok tanam itu bisa menghasilkan keuangan ya. Jadi kalau kita males-malesan, ya nggak dapat uang. Maka hidup kita akan sengsara dan kemudian memikirkan ketidakadilan di dunia ini ya. Tetangga saya kok bisa kaya ya. Tetangga saya kok mobilnya banyak gitu ya. Saya kok jalan kaki. Ya, mulai iri hati. Berakhir dengan dengki. Berakhir dengan apa? Sakit saudara, karena iri hati. Sakit hati. Bener nggak Pak Gem? Ya. Jadi setiap hari kita tetap harus mengupayakan untuk kita berbuat baik ya, menanam tanaman di ladang sendiri, di halaman sendiri ya, baiklah itu perbuatan yang baik. Menanam tumbuh-tumbuhan yang baik pasti hasilnya baik saudara ya. Ada teman saya yang menanam aglonema ya, karena dia itu tangannya dingin kata orang. Jadi banyak pot yang dia tanami aglonema dan rimbun-rimbun. Nah, suatu hari saya ke rumahnya dan saya beli ya 1 pot 50.000 aja. Dia ngomong enggak usah katanya gitu. Tapi enggak, saya enggak mau ngambil gitu aja, karena apa? Kan harus bayar potnya, bayar tanahnya ya. Walaupun mungkin tumbuh-tumbuhannya dari anak-anaknya ya, tapi kan itu ya butuh perhatian, waktu, tenaga ya, saya harus membayarnya. Dan tiba di rumah saya hidup hidup dengan baik ya. Nah inilah, kalau kita mau bekerja, berupaya, apapun yang kita bisa kerjakan itu bisa menghasilkan uang ya. Waktu COVID kan banyak orang jualan tanaman ya. Hobi tanaman jadi muncul di mana-mana. Tetapi sekarang sudah enggak laris lagi ya, karena sudah mulai keluar rumah dan bekerja dan tidak bisa mengurus tanaman ya.
Pak Gem ngurus tanaman enggak dulu? Mengurus ya. Iya. Dengan air apa? Air cucian beras ya. Iya, kadang-kadang kita siram dengan air cucian beras. Jadi kalau mencuci beras tuh airnya dikumpulin, nanti disiramkan ke tanaman. Jadi vitaminnya. Vitamin B ya. Jadi vitamin yang enggak beli gitu ya. Jadi tanamannya bisa bagus-bagus gitu ya. Sampai hari ini tetap bagus ya. Kuat tanahnya, tangkainya kuat. Tangkainya kuat, daunnya tebal-tebal. Walaupun hari ini sudah tidak pernah diberi pupuk lagi ya, tapi mereka tetap bisa bertahan. Nah inilah saudara, kalau kita tuh melihat bahwa Allah itu adil ya. Allah itu adil. Bagi orang yang ditinggalkan kedua orang tuanya, dia bisa hidup ya. Masa depannya tidak musnah, tetapi dia bisa hidup. Karena dia pernah mengalami tidak bisa makan ya. Jadi dia harus berjuang untuk bisa makan dan memperjuangkan juga bersama rekan-rekannya untuk supaya mereka tetap bisa makan dan tetap hidup. Mereka bisa dan diajarkan untuk tetap hidup sesuatu untuk bersama ya. Sekarang ini kan banyak tayangan-tayangan yang mengajar hidroponik ya. Kalau saya beli kangkung ya, kan akar dan batang yang besar masih ikut serta ya. Itu saya potong. Kemudian saya taruh di kolam-kolam ikan saya. Ya saya ikat, saya berdirikan begitu ya. Di tengah-tengah daun-daun yang lain. Maka ia hidup. Dan ia hidup dan ia tumbuh baru. Tumbuh daun-daun baru. Dan saya potong lagi buat makanan ayam. Ayam itu suka ya sama daun kangkung. Nggak beli gitu ya. Nah inilah salah satu cara ya. Ternyata sumber makanan tuh dan intinya dari Tuhan. Allah itu adil ya. Kalau Anda beli wortel gitu ya, itu bisa tumbuh ketika pangkalnya dipotong dan ditanam ke pot. Itu dia bisa tumbuh daun. Segala apa? Lobak, daun bit, semua bisa tumbuh kembali. Kentang bisa tumbuh kembali dan bisa menjadi banyak. Jadi kalau kita malas ya, jadi miskin. Makanya tangan yang lamban membuat miskin. Untuk dikonsumsi rumah tangga sendiri bisa cukup saudara ya. Jadi ayo jangan lamban. Jangan males-malesan. Kita bisa memberdayakan apa yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Amin. Dan keadilan itu pasti datang. Karena itu datangnya dari Allah. Resepnya satu, cari Tuhan. Jangan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas firman-Mu. Jadi rahmat bagi kehidupan kami. Kami mau cari Engkau Yesus dan kami mendapatkan Engkau Yesus. Dan Kau telah mengajarkan untuk kami supaya kami berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Supaya kami hidup dan Tuhan menyertai kami, melindungi kami. Dan tetap genggam tangan kanan kami untuk menuntun kami ke jalurnya sehingga kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah bimbing kami sehingga kami bisa berlaku baik di dalam kehidupan kami ini. Segala kejahatan yang ada pada kami Engkau telah singkirkan, Engkau telah cabut sehingga kami tidak punya lagi keinginan untuk berbuat jahat. Sebaliknya kami selalu ingin berbuat baik karena Engkau telah ajarkan segala kebaikan itu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang sudah tidak punya orang tua, mereka yang kesulitan dalam keuangan karena orang tua mereka tidak ada. Mereka mungkin masih anak-anak, mungkin mereka ditaruh di yayasan yatim piatu, ataupun mereka hidup menggelandang di stasiun-stasiun, di tempat-tempat yang kumuh. Tuhan, tolonglah mereka yang tidur di bawah jembatan, mereka yang tidak punya rumah. Tuhan, tolonglah mereka supaya pemerintah dapat mengatasi anak-anak ini yang menjadi masa depan bangsa Indonesia.
Tuhan tolong ketika mereka tidak bisa sekolah, Tuhan tolong supaya ada orang-orang yang mau memberikan Tuhan sebagian dari harta milik kepunyaan mereka untuk mendidik mereka untuk bersekolah. Tuhan, kami juga berdoa untuk di bidang sosial, Menteri Sosial dan semua aparat dinas sosial dapat mengatasi masalah-masalah anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya ataupun mereka yang pergi menggelandang hidup di jalanan-jalanan. Tuhan, ketika kami juga mendapatkan bahwa ada anak-anak yang tidak bisa pulang ke daerahnya karena mencari ayahnya dan tidak ditemukan, Tuhan tolong agar mereka dapat ketemu dengan ayah mereka kembali dan mereka bisa pulang ke rumah tangga mereka masing-masing mendapatkan keadilan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami pagi ini yang akan melayani Tuhan, biar dengan urapan Tuhan mereka melayani Tuhan dengan baik. Yang akan bekerja di kantor, di toko, di pabrik, Tuhan beri kesehatan, kekuatan sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang baik. Mereka yang masih kuliah, masih sekolah, Tuhan sertai, apakah itu di luar negeri, apakah itu di dalam negeri. Tuhan beri mereka kemampuan hikmat sehingga dapat selesai sekolah kuliah dengan hasil yang membanggakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang ada di luar negeri, dimanapun saja Engkau tempatkan mereka. Mungkin cuaca tidak baik, mungkin ada badai dan sebagainya. Tuhan tolong mereka agar mereka tetap kuat, tetap sehat, dan tetap dapat hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bu Lili, Lestari, good morning semuanya. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Haleluya. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya.